Tes, tes. Halo, selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman semua yang sudah bergabung. Kami dari Seksi Kerasulan Kitab Suci Santo Matias Rasul mengucapkan selamat datang, selamat pagi dan selamat datang di webinar yang ini dekat-dekat akhir tahun, tapi kayaknya temanya menarik banget. Membangun habitus membaca kitab suci dalam keluarga bersama Romo yang tidak lain tidak bukan, pokoknya keluarga banget nih. Di mana ada keluarga di situ ada Romo Erwin. Menyapa dulu untuk Romo Erwin, mungkin sudah masuk tapi masih belum nyalakan kamera, jadi ibu-ibu bapak-bapak belum bisa melihat nanti ya. Nah, Bapak Ibu, oh udah ada suaranya. Halo Romo. Halo Romo. Halo, halo. Romo Erwin. Oke Romo, disimpan dulu Mo. Sebelumnya biar ibu-ibu pada penasaran, sebentar Mo. Suaranya dikasih teaser dikit ya, biar Bapak Ibu nih yang baru masuk udah semangat ya. Nah, sebelum mulai biasanya biar Afdol izinkan saya tata tertib. Mic-nya di-off-in dulu aja selama webinar berlangsung. Lalu, tapi kameranya tolong di-on-kan, jadi biar bisa melihat ekspresi-ekspresi Bapak Ibu sekalian ya. Nah, jadi yang ngemil juga ketahuan. Nggak apa-apa, ngemil, makan, minum dipersilahkan, bebas. Karena ini kita sambil mendengar sharing dan pengajaran. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, biar bisa saling menyapa juga nanti. Dan karena nanti akan ada sesi tanya-jawab dan kuis, biar nanti mempermudah, tolong di-rename, ada asal paroki, terus strip nama. Ya, contohnya misalnya ibu siapa nih? Ibu kakak dari Kosambi dengan namanya Stefani. Jadi KKS strip Stefani. Oke, nanti akan ada sesi pertanyaan, sesi Q&A di setelah materi. Itu diharapkan dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat. Nanti akan bisa dijawab oleh Romo Erwin sekiranya waktunya masih cukup, pasti cukup dong. Nah, terus ibu-ibu, bapak ibu jangan pergi dulu setelah sesi Q&A karena nanti akan ada kuis berhadiah. Akan ada kuis berhadiah, kuisnya seperti apa nanti tunggu aja. Oke. Sebelum mulai hari ini kita ngapain ya? Webinar ini tentang apa gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kalau temanya menarik banget nih, membangun habitus membaca kitab suci dalam keluarga. Ada satu ayat di dalam Ulangan 6 ayat 7 nih, yang membuat saya setelah baca saya terngiang-ngiang dan merasa, wah kayaknya beban dan tanggung jawab dalam keluarga itu ternyata ada ya. Nah, ini di Ulangan 6 ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ternyata tuh di kitab suci ada ratusan ayat yang mengingatkan kita untuk bagaimana mengenal Tuhan dan menerapkannya dalam kehidupan kita, khususnya dalam keluarga. Tapi bagaimana ya Romo ya, anak saya lebih seneng nonton YouTube. Kalau saya sibuk kerja, bagaimana caranya membangun habitus ini dalam keluarga? Makanya ini tema yang sangat menarik, Bapak Ibu, kita rileks pagi ini dan mari kita dengarkan bagaimana caranya. Oke, sebelum mulai ada baiknya, pasti baik kita harus memulai dengan doa dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, sebelum kita mulai kita buka dulu dengan doa pembukaan dari Ibu Like. Silakan Bu. Terima kasih, Gaby. Selamat pagi, Romo, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu, yang pada pagi hari ini telah memberi kami kesehatan dan kesempatan, sehingga kami dapat berkumpul di sini untuk mengikuti webinar pagi ini.
Berkatilah Romo Erwin yang akan membawakan webinar, juga berkati panitia, perlengkapan, peralatan, dan jaringan yang kami gunakan, sehingga webinar ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Bukalah hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mendengarkan dan menerima apa yang akan disampaikan Romo Erwin dengan baik. Doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Yesus Kristus yang hidup dan bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Like doa pembukaannya. Sama-sama. Oke, selanjutnya mungkin tak kenal tak sayang. Kita ada yang mau menyapa dari seksi kerasulan kitab suci ini, mau sapa-sapa dulu. Biar tadi ada yang bilang ada ibu yang masuk tadi, tolong di-invite semua anggota KKS di paroki saya. Saya mau berkenalan biar semuanya aktif. Nah, dari kita juga mau menyapa Bapak Ibu nih, dari Ketua Seksi Kerasulan Kitab Suci, Ibu Stefani, atau nama panggungnya Cidok. Silakan Cidok. Iya, terima kasih Gaby. Selamat pagi Romo, selamat pagi Ibu Bapak, brother and sister, dan mungkin ada anak-anak juga di sini. Selamat pagi semuanya. Wow, sukacita sekali ya pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama berjumpa kembali walaupun secara virtual, berkumpul untuk sama-sama ikut webinar yang tadi sudah disebutkan judulnya oleh Sis Gabriela. Nah, ternyata memang begitu menarik, begitu banyak antusias umat, pertanyaan-pertanyaan mengenai begini-beginian dilontarkan kepada kami, dan kita jadi punya, wah kalau gitu kita bikin aja yuk webinar, membangun habitus kitab suci, membaca kitab suci dalam keluarga. Yang pasti hari ini kita sudah kedatangan Romo Erwin Santoso MSF, ya. Nah, saya juga yakin nih hampir semua peserta di Zoom ini sudah kenal ya siapa Romo Erwin, tapi kalau yang belum kenal nggak apa-apa. Nanti kita akan berkenalan lebih lanjut di perbincangan beliau. Nah, sebetulnya ya Romo, Ibu, Bapak, dan teman-teman, saya terkesan akan sebuah perkataan yang diucapkan Romo pada saat, kapan ya, saya juga lupa acaranya. Walaupun sebenarnya kita itu kalau boleh jujur, umat Katolik ini acap kali merasa asing dengan bahasa kitab suci yang sebenarnya indah. Padahal kitab suci adalah kitab yang terbaik ya, terlengkap dan untuk menyampaikan cara hidup dan satu-satunya karya sastra yang mengajarkan kita cara terbaik menemukan Allah dalam hidup sehari-hari, dalam keluarga pastinya ya. Namun ya Romo, segala kendala yang dihadapi oleh keluarga-keluarga Katolik, terutama kita yang hidup di kota besar ya, dengan ritme keseharian yang padat, bagaimana kita bisa membangun habitus kitab suci bersama dalam keluarga, boro-boro ketemu anak tiap hari juga berapa jam udah bagus banget. Nah, itulah kadang-kadang ada beberapa kalimat atau ucapan yang sering umat bicarakan ya, aduh begini begitu, tantangannya banyak Romo. Nah, untuk itulah nih pada hari ini Romo Erwin akan berbagi bersama kita semua. Karena sebagai Ketua Komisi Kerasulan Keluarga, pasti beliau punya banyak trik-triknya nih bagaimana untuk mengatasi hal ini. Nah, Ibu, Bapak, saudara-saudari yang baik, Allah senantiasa mau hadir dalam keluarga, terutama lewat sabdanya. Semoga sesudah webinar ini kita dapat diperkaya dengan inspirasi baru yang lebih menjadikan sabda Allah sebagai perekat lem-lem di dalam relasi anggota keluarga kita satu dengan lain. Selamat berwebinar, Ibu Bapak. Tuhan memberkati. Terima kasih. Ya, thank you Cidok, Budok, Cidok. Jadi bingung kan nih. Nah, ternyata bukan cuma lem uhu ya, ternyata kitab suci bisa jadi lem juga ya ternyata. Pastinya. Oke, nah Bapak Ibu pasti udah nggak sabar. Terima kasih Cidok atas sambutan yang sangat hangat. Kita boleh lanjut ya, langsung masuk ke materi. Tapi sebelumnya mungkin
itu tadi, kita kembali berkenalan. Nggak mungkin ada yang nggak kenal sih, kayaknya. Pasti semuanya kenal nih. Sebentar. Ini kenapa nggak bisa ya? Bentar, Bapak Ibu. Siapa pembicara yang akan membawakan materi hari ini? Oke. Baru tahu nama lengkap Romo, Alexander Erwin Santoso. Wah, keren. Nah, ini kenapa tanggal lahirnya cuma diberitakan Semarang 5 September tanpa tahun ya. Jadi Biarlah menjadi misteri, Gaby. biar mudah terus ya Romo, hanya Romo dan Tuhan yang tahu ya tahun lahirnya ya. Nah, ditahbiskan di Yogyakarta 15 Juli 2003 dan menempuh pendidikan yang cukup panjang dan sampai 2011 sampai sekarang merupakan Ketua Komisi Kerasulan Keluarga Keuskupan Agung Jakarta. Jadi udah tepat banget kita hari ini dengan Romo Erwin akan ngobrol, akan mendengar apa sih, bagaimana sih kitab suci menjadi lem-lem dalam keluarga kita. Oke, Bapak Ibu, kita panggil Romo Erwin. Hai Romo, apa kabar? Selamat pagi Romo. Ini yang sudah Halo, ditunggu. Halo Romo, apa kabar Romo? Baik. Puji Tuhan, terima kasih. Wah, ini kalau suara Romo aja beda ya. Sama suara emak-emak kalau lagi lagi merepet ya. Kok beda ya? Kenapa beda? Kayaknya jadi langsung pengen baca kitab suci gitu, Mo. Waduh, bawaannya ya. Beda kalau suara mama kayaknya tinggi gitu, Mo. Oke, Mo. Mungkin kita nggak ini berlama-lama lagi, semuanya udah pada kenal Romo Erwin. Romo Erwin hari ini akan membawakan materi mengenai membangun habitus membaca kitab suci dalam keluarga. Silakan Romo. Baik, terima kasih. Selamat pagi para ibu bapak yang terkasih. Harus disebut ibu dulu ya, karena jumlahnya lebih banyak ibu-ibu, supaya ibu-ibunya merasa didahulukan. Dan memang betul, untuk urusan rohani, untuk urusan gereja nih kayaknya memang dikuasai, didominasi oleh kaum wanita nih, terutama kaum ibu ya. Saya juga agak khawatir nanti surga penuh sama ibu-ibu semua nih. Bapak-bapaknya kurang ya, apalagi anak-anak. Karena bapak-bapak sama ibu-ibu sering bapak-bapak sama anak-anak sering mengandalkan ibu-ibu sebagai pembawa keselamatan di dalam keluarga gitu. Urusan gereja ibu-ibu, nanti urusan lingkungan ibu-ibu, masak-masak buat lingkungan wilayah ibu-ibu, ya kan? Sampai yang namanya prodiakon dulunya itu harusnya laki-laki, dipaksa ibu-ibu juga harus gitu. Lama-lama ya saya nggak tahu ya, tapi kemungkinannya masih amat sangat kecil, tapi saya nggak tahu juga nih, jangan-jangan nanti kalau kekurangan laki-laki di dalam gereja, ibu-ibu jadi imam nih, waduh, ya kan? Karena barangkali sesuatu yang soal pentahbisan itu soal yang lain ya, tapi soal bagaimana umat nanti memberikan pencerahan, fungsi imamat maksudnya ya, sebagai pembicara, sebagai pembawa renungan, nanti sebagai host, itu kan fungsi-fungsi imamat, memimpin. Karena memimpin di dalam keluarga itu sudah terjadi pada ibu-ibu gitu. Ibu-ibu memimpin seluruh jalur rohani di dalam keluarganya. Dan saya merasa bahwa memang ujung tombak hidup rohani itu adanya di ibu-ibu ya. Bukan berarti bapak-bapak enggak gitu. Bapak-bapak itu bisa baik dan banyak juga ya, banyak yang aktif di dalam gereja, tapi mungkin untuk ke dalam keluarga itu perlu satu trik khusus supaya para bapak juga bisa berkomunikasi dengan baik sama anak-anaknya, para bapak juga bisa mengkomunikasikan kepentingan mencintai kitab suci, sehingga kabar sukacita itu juga bisa dikabarkan atau disampaikan kepada seluruh keluarga dengan bahasa yang baik ya, gitu kan, bukan dengan kemarahan. Awas ya nggak baca kitab suci ya, awas ya nanti papa kasih hukuman, kasih ini ya gitu. Kalau ibu-ibu kan punya banyak cara, semoga ya
Tapi kalau ibu-ibu udah kesulitan nih tadi di awalnya kayaknya kok udah agak hopeless nih pernyataannya ya. Waduh susah banget Romo, saya juga sibuk. Jangan-jangan ibu-ibu sekarang udah jadi bapak-bapak juga. Kerja juga, di luar rumah juga, susah ngomong juga sama anak-anak, nanti fungsinya jadi nggak kayak ibu-ibu deh. Lama-lama jadi ibu-ibu yang kebapaan, ya kan? Maka hari ini saya merasa bahagia juga, senang, karena kolaborasi antara kerasulan keluarga dengan kerasulan kitab suci itu penting juga bagi kita semua ya, supaya keluarga yang sudah disatukan dengan sakramen perkawinan dan juga dengan jalur biologis ini juga akhirnya disatukan juga dalam jalur rohani gitu. Bukan hanya karena law atau karena hukum, tetapi karena memang ada kesatuan hidup rohani yang baik. Nah, awal yang baik itu adalah suatu pengenalan akan pentingnya kitab suci ya. Tampaknya nih kalau buat saya, kita itu belum punya habitus yang memadai untuk membuat kitab suci menjadi satu kebiasaan gitu. Kitab suci dicoret-coret, kitab suci dikasih stabilo, kitab suci dibunderin, kitab suci di garis bawah, ya, kitab sucinya lecek, kitab sucinya sampai busuk, kitab sucinya sampai tebelnya nggak jelas karena kena air, kena apa di situ. Kok kayaknya orang Katolik nggak ada yang gitu ya? Kitab sucinya tuh bagus semua loh, benar loh. Saya tuh senang sekali loh. Orang Katolik tuh sangat menjaga kitab suci, memegang aja tuh kayak sayang gitu. Jadi kitab suci tuh bersih gitu ya. Jadi saya lihat kitab suci orang Katolik ini bagus-bagus gitu. Masih pantas untuk diberikan kembali gitu kepada orang lain sebagai hadiah saking barunya gitu. Dan malah banyak juga yang masih di dalam plastik gitu. Apakah saya sedang menghargai atau sedang menghina, saya nggak tahu nih. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, saya percaya bahwa sebetulnya niat baik itu selalu ada ya di dalam hidup kita, niat baik untuk melakukan perbuatan baik. Contohnya adalah dengan cara membaca kitab suci. Memberikan kitab suci, ini kitab suci ini harusnya ini cuma nggak kelihatan ya. Kitab suci itu sebagai bagian dari gaya hidup kita. Itu sebetulnya saya yakin pasti Ibu Bapak juga punya minat yang sama. Nah, mari kita mulai dengan sesuatu yang gambar-gambar saya yang menjadi background ini adalah gambar-gambar kelam ya, supaya kita tahu bahwa sebetulnya kita ini berada dalam dunia yang seperti ini. Saya akan mencoba men-sharingkan, membagikan apa yang sudah saya buat. Bentar. Nah, semoga terbaca dengan baik. Oke. Mana sih? Kok hilang? Oke. Nah, kelihatan ya? Sudah ya? Oke, cuma dikit kok gitu. Nah, saya memberi judulnya agak beda sedikit nih. Kalau kalian kan memberi judul membangun habitus membaca kitab suci, ya kan? Nah, sebetulnya kalau membaca kitab suci itu udah dilakukan bahkan oleh para lektor gitu ya kan, atau membaca kitab suci di sekolah karena pelajaran juga ada. Apalagi kalau sekolahnya sekolah Katolik ya. Itu mesti ada acara membaca kitab suci. Tapi mencintai kitab suci itu sesuatu yang lebih luas ya. Sesuatu yang lebih dalam dari sekedar membaca gitu. Kenapa saya sebut sekedar? Ya karena membaca itu bisa aja karena kewajiban. Tetapi kalau mencintai kitab suci bukan karena kewajiban, tapi karena saya memang saya mempunyai kebutuhan untuk berdekatan dengan kitab suci di dalam hidup saya gitu. Nah, sekarang sebetulnya paling bagus tuh kalau kita itu melihat diri kita sendiri. Kenapa saya suka kitab suci misalnya? Ya, kenapa ya? Jadi kenapa saya menyukai kitab suci sekarang ini? Kenapa saya membaca kitab suci? Kalau saya ya, dulunya tuh bukan mama saya, tapi papa saya yang membacakan
yang membacakan kitab suci dari buku-buku yang sifatnya kartun gitu. Saya suka visual ya. Secara visual saya lebih mudah menangkap gitu. Oleh karenanya Anda bisa melihat bahwa misalnya kayak nanti presentasi saya itu nuansa virtualnya tuh tinggi gitu. Saya nggak bisa tuh membuat menyajikan presentasi hanya sekedar tulisan doang, itu nggak bisa. Font aja saya punya ribuan gitu ya. Jadi font yang mungkin nggak ada di punya orang saya punya. Karena saya ingin mencocokkan tuh seperti apa sih kayaknya nih nuansanya nih seperti apa gitu. Nah, ayah saya menangkap itu, jadi papa saya membelikan saya buku-buku untuk dibaca. Saya paling suka membaca ya. Terus waktu kecil itu kami semua mempunyai punya majalah gitu, majalah ya, majalahnya Bobo, lalu kemudian Hai, agak besar lagi kemudian papa saya membelikan kami Intisari gitu. Memang ya bukan karena produk Gramedia ya, saya nggak ada hubungannya dengan endorsan apa-apa, bukan. Tapi memang itu yang waktu itu dianggap sebagai sesuatu yang mendidik gitu. Nah maka kalau sekarang kan jauh lebih banyak ya, macam-macam, bahkan mungkin yang saya sebutkan tadi udah kalah jauh lah dengan majalah-majalah lain ya. Tapi waktu itu saya suka, sehingga dari situlah kemudian saya kenal tuh, dulu sampai saya ngapalin. Saya pikir dulu raja-raja Israel itu namanya diakhirinya Yo. Mungkin Anda nggak pernah berpikir ya, kalau saya waktu kecil, saya kelas 5 SD itu saya merasa bahwa oh ternyata orang Israel itu namanya Yo gitu. Pansan adik saya namanya Yosi, saya pikir orang tua saya kali mungkin ngasih nama dari Yo ini, karena kan Yoyakim, Yoakim, Yosia, Yotam, Yoram gitu, sampai saya hafalin, sampai sekarang saya hafal. Saya kira dulunya saya nggak baca yang lain karena waktu itu ada tulisan mengenai nama-nama raja-raja yang berawalan dengan huruf Y dan O, Yo gitu. Nah, itu menarik, dan saya tahu cerita mengenai Abraham, saya tahu cerita mengenai Adam dan Hawa, saya tahu juga cerita mengenai Musa itu di masa-masa itu. Kebetulan papa saya itu adalah seorang Protestan ya. Jadi dia Protestan, GKI, dan mama saya katekumen Katolik. Mama saya dibaptis itu ketika saya kelas 6 SD. Saya duluan yang dibaptis. Papa saya diproklamasi dari GKI menjadi Katolik itu ketika sesudah saya dibaptis. Jadi saya duluan dibaptis di rumah atas dorongan mama saya, karena mama saya nggak pernah suka sama agama Kristen di luar Katolik. Mama saya tuh suka banget Katolik tapi nggak ngejalanin. Nggak tahu, fanatiknya fanatik membuta gitu ya. Pokoknya saya enggak deh, pokoknya kalau Kristen saya enggak, tapi nggak ngejalanin gitu. Jadi ya ini menurut saya agak membuta, karena dia pikir gini, nggak tahu lah, punya sejarah sendiri. Nah, tapi yang saya suka nih dari papa saya, ternyata Protestantisme yang dia punya itu menyumbangkan kepada saya informasi, nggak sampai mendalam, nggak sampai heboh gimana tentang kitab suci, enggak. Tapi paling enggak saya sudah kenal karena saya diajak ke gerejanya dia juga gitu. Dulu gerejanya itu GKI Jalan Padang ya, yang di dekat Jatinegara itu, karena rumah kami memang di sekitar situ. Lalu sampai kelas 3 akhirnya mama saya bilang, udah nggak usah ke situ, ini di sini ada yang dekat sini, belajar Katolik aja katanya. Akhirnya mulai kelas 3 itu, kelas 3, kelas 4, saya mulai belajar Katolik, dan 2,5 tahun, kemudian saya dibaptis. Gitu. Nah, pengalaman itu ternyata ya membawa saya paling nggak sekarang ini, sedang berbicara kepada Anda mengenai hal ini, gitu ya kan. Paling nggak saya yang lulusan SD, SMP, SMA, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas, saya tidak pernah bersekolah di sekolah Katolik. Tapi saya mempunyai pengalaman justru di rumah, gitu. Bukan dari mama saya. Jadi mohon maaf nih, kalau yang memenuhi surga tambahannya pasti papa saya, karena papa saya juga sudah tiada ya. Tahun ini tahun pertama nih, nanti tanggal 21 itu papa saya persis 1 tahun yang lalu dipanggil Tuhan. Jadi dia pasti masuk surga kalau saya. Karena apa? Karena dia mengajarkan itu ya. Papa saya ini orang yang diem ya, dan nggak banyak ngomong. Jadi lain sama ibu-ibu kan,
Ibu-ibu tadi, aduh ngomongnya apa? Gimana ngomongnya? Ngomong aja susah. Bapak saya nggak pakai ngomong. Dibeliin aja bukunya. Entah juga suka gitu. Nah, menurut saya itu sesuatu yang taktis, strategis ya, dan tidak memaksa gitu, yang membuat saya menjadi ya gitu. Paling nggak saya tahu kitab suci. Saya udah punya kitab sucinya warna biru dulu ya. Ternyata kitab suci itu sekarang udah nggak dipakai lagi oleh gereja Katolik gitu ya, warna biru. Tapi terbitan Gideon atau apa tuh gitu, tipis gitu, kecil banget. Itu aja kan saya, ya namanya anak kecil masih bisa baca lah, matanya masih oke ya. Saya membaca dari situ. Terus tapi saya nggak suka karena nggak ada gambarnya gitu. Akhirnya dibelikanlah majalah-majalah itu. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, saya ingin melanjutkan bagaimana caranya kalau gitu membangun habitus itu menurut yang kami renungkan ya. Kenapa saya bilang kami renungkan? Karena sebetulnya pelajaran pun tidak sampai pada pelajaran bagaimana membangun habitus itu di dalam keluarga. Nggak ada, di dalam kuliah tuh nggak ada gitu ya. Jadi kami harus mencari sendiri dari sebuah pengalaman pribadi dan kemudian dari pengalaman keluarga. Ya kebetulan karena saya mendalami bidang keluarga ini memasuki tahun ke-12, Tuhan izinkan saya memberi inspirasi tentang keluarga dan bergulat tiap hari 365 kali 11 lebih tahun ya untuk mendalami keluarga, sehingga ya paling nggak saya mungkin bisa menyumbangkan inspirasi-inspirasi ini kepada Anda gitu. Kita membaca kitab suci itu sebetulnya bukan untuk mempelajari sebuah ilmu, tetapi untuk lebih mengenal Allah dan kehendak baiknya. Nah, saya ingin menegaskan lagi ya. Jadi kalau kita baca kitab suci, membaca Alkitab, lalu kita berpikir bahwa kita harus tahu, itu yang bikin boring. Jadi kalau kita harus ingat, harus apa, kayak pelajaran, itu udah ada di dalam sekolah-sekolah Katolik gitu. Kalaupun nggak sekolah Katolik kan belajar lagi nanti, belajar agama, itu akan diajarin. Boring banget kalau ibu-ibu nanya-nanyanya tentang apa yang, jadi gagasannya itu tentang apa yang harus kita tanyakan, pengetahuan apa nih yang ada dalam anak saya tentang kitab suci. Ayo, siapa istrinya Adam? Kebetulan udah tahu, kayaknya Adam dan Hawa tuh kayak bahasa yang gini loh, secara indrawi ya, telinga kita tuh udah terbiasa mendengar kata Adam tuh nggak pernah pakai yang lain. Adam Sofia atau Adam Lydia, nggak ada gitu loh. Di dunia ini tuh yang selalu muncul kalau ada kata Adam, udah kata Adamnya juga jarang ya kan di Indonesia ya kan. Kemudian munculnya pasti Hawa di sana gitu loh. Padahal kata Hawa itu nggak dipakai lagi buat hawanya sejuk gitu kan jarang kan ya. Iklimnya sejuk, apa namanya udaranya sejuk. Kita jarang pakai kata Hawa. Sehingga ketika muncul kata Adam, kemudian muncul kata Hawa, as easy as that, kita langsung tahu bahwa itu adalah begini yang asalnya dari kitab suci. Nah, itu cuma salah satu bentuk contoh ya, bagaimana kita memahami suatu istilah dalam kitab suci yang nggak perlu diingat. Orang langsung tahu. Karena apa? Setiap orang pasti akan memberi judul manusia pertama itu adalah Adam dan Hawa. Padahal nggak tahu tuh ceritanya gimana. Oh, tahu dong ceritanya. Dia kan nggak boleh makan buah kan? Karena buah terlarang kan. Terus karena dia makan buah terlarang, terus jadi ininya, si Adam jadi ada ininya nih, jakunnya. Nah, lihat. Sudah ada cerita tambahan. Karena nggak ada informasi, munculnya adalah karena ada makan buah terlarang, maka munculnya di sini. Lalu karena Hawa dia menjadi perempuan yang berdosa juga, maka dia hamil. Waduh, bahaya banget kalau pengetahuannya hanya sekitar situ. Berarti jakun dan kehamilan itu adalah buah dari dosa. Kan mungkin kita nggak sampai berpikir begitu, tetapi sebetulnya tanpa sadar tuh kalau ditanya tuh akibatnya apa? Akibatnya begitu. Bahkan orang akan mengatakan karena Adam itu Adam itu berdosa, maka dia harus bekerja. Kita ngajarinnya itu doang karena kita nggak punya informasi yang lebih gitu. Nah, padahal sebetulnya kalau kita membaca kitab suci itu tujuannya bukan itu. Tujuannya pertama-tama adalah mengenal siapa tuh Allah. Nah, kalau kita mengenal Allah, kita akan bukan hanya memilih cerita-cerita yang menarik, tapi kita akan tahu
kenapa cerita itu ada dan maksudnya gimana bagi kita sekarang ketika kita mempunyai hubungan dengan Allah. Jadi kalau saya bercerita, itu begini contohnya. Kalau saya cuma mau bercerita, cuma mau buat apal-apalan doang. Dulu tuh ada orang pertama namanya Adam. Nggak tahu gimana dia lahirnya ya. Pokoknya Tuhan ciptain dia. Nah, Tuhan ciptain dia kesepian. Kesepian terus dia nyari nih, Tuhan kasih deh. Dia ambil deh, dicabut deh dari pinggangnya apa mananya, nggak ngerti deh. Pokoknya ada deh dari tulangnya itu ya. Rusuk namanya kali itu, soalnya tuh ada tuh Romo Halim kan punya tuh retret tulang rusuk. Ah, rusuk Mama ingat sekarang. Nah, tulang rusuknya diambil, jadi deh perempuan. Jadi perempuan tuh dari tulang ya. Iya, dulunya dari tulang karena si Adam kesepian. Oh, jadi perempuan itu buat ngisi kesepian laki-laki ya. Ya iya, karena laki-laki nggak bisa kalau nggak ada perempuan. Perempuan itu harus bantu. Oh, jadi perempuan itu semua jadi pembantu. Ya, bukan begitu. Tapi laki-laki tuh nggak bisa. Udah deh, jangan ngomong begitu dulu ya. Nih, Mama ceritain dulu nih. Udah gitu si Adam dosa. Dosanya karena si Hawa. Hawa nyuruh-nyuruh dia. Oh, udah manusia. Jadi si Hawa nggak tahu diri ya, berarti ya, kata anaknya nih. Udah diciptain, ya kan? Udah cuma jadi pembantu doang, udah gitu nyebabin si Adam berdosa, pantesan dia sekarang jadi mengandung, jadi hamil, jadi sakit kalau melahirkan, kata Tuhan. Cerita selesai, kelar sampai situ. Anda nggak membaca, anak-anak juga taunya udah sampai situ stop. Bagus kalau dia mendapat pelajaran yang sama di sekolah. Tapi ketika belajar kan anak-anak kan ngejar nilai, hafalan doang. Ya kan? Nah, harusnya kalau Anda berorientasi pada mengenal akan Allah, maka ceritanya nggak kayak gitu. Ceritanya adalah, dulu tuh Tuhan tuh baik banget sama kita. Ya, Tuhan tuh nyiptain alam semesta, nih semuanya nih yang diciptain nih ya. Jadi ketika diceritakan di awal itu, kalian sudah mengatakan bahwa Tuhan tuh menciptakan alam semesta itu baik. Nah, karena alam diciptain kan nggak ada yang hidup kan. Nah, maka Tuhan ciptain tuh semua tuh sebelum manusia, dia ciptain tuh lautan, ada daratan, kemudian dia juga ciptain udara supaya kita bisa napas, ya kan. Terus dia ciptain lah pohon-pohonan, binatang disiapin. Nah, yang terakhir ketika semuanya udah selesai nih, manusia disiapin dulu nih, udah dikasih semuanya nih, binatang, tumbuhan. Kan kita juga makan itu semua kan, gitu kan. Nah, lalu diciptain Adam. Adam harus membutuhkan pendamping, maka diciptakanlah perempuan. Perempuan itu namanya Hawa, Adam dan Hawa. Lalu diciptainlah mereka. Cuma sayangnya Tuhan itu udah baik kan, nyiptain mereka baik. Tapi sayangnya si manusia ini dua-duanya itu lemah. Nggak bisa ada godaan sedikit. Digoda deh sama buah doang aja digoda, akhirnya mereka makan buah yang terlarang itu, akhirnya mereka berdua berdosa dan akhirnya tidak boleh tinggal diam-diam leha-leha santai-santai di Taman Firdaus. Mereka harus bekerja dan hidup seperti sekarang. Tapi Allah itu baik, sampai sekarang manusia tetap dipelihara. Meskipun manusia itu tetap cenderung berdosa, tapi manusia punya Tuhan yang begitu baik, maka dia ciptain anak beranak supaya apa? Supaya bertumbuh. Kalau Tuhan benci kan nggak mungkin dong ciptain orang banyak, ya kan? Dia ciptain orang banyak, lebih banyak beranak pinak, lalu ciptainlah suku semakin besar kayak kita sekarang juga. Akhirnya kita sekarang sampai sekarang ini tetap dipelihara sama Tuhan, karena Tuhan itu baik. Perempuan dan laki-laki saling membantu. Ceritanya beda. Anak-anak diajarin begitu, ceritanya nggak konyol kayak tadi. Cuma ciptain dari tulang apa ya? Nggak penting sebetulnya tulang belulang itu. Kenapa? Karena cerita Adam dan Hawa itu nggak ada saksi mata. Kenapa bisa ada penulis kitab suci? Kalau dia bisa melihat si Adam dan Hawa diciptain begitu, berarti dia lebih tua dari Adam dan Hawa, kan? Benar nggak sih? Apalagi dia lebih tua dari Allah lagi. Ketika itu dunia masih kosong. Lah masih kosong kok lu ada? Gimana sih? Gitu kan? Ketika lalu diciptakan alam semesta. Lo kok diciptakan alam semesta dia tahu? Berarti dia lebih tahu dong dari Tuhan gitu. Jadi ini pasti sebuah perbenungan. Oke, itu cuma salah satu bentuk cerita ya.
Saya ceritakan di awal supaya nanti nyambung sama presentasi-presentasi saya selanjutnya. Kenapa harus begitu? Nah, Ibu Bapak, kita membaca kitab suci itu untuk mempelajari, untuk mengenal Allah dan kehendak baiknya. Nah, dari Ulangan 6 ayat 7 yang tadi dibacakan, nih kebetulan banget ini ya, yang diambil pas sama yang saya persiapkan. Dikatakan, haruslah engkau mengajarkan itu dalam arti ini adalah hukum-hukum Tuhan. Hukum-hukum Tuhan itu adalah firman Tuhan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ulangan 6 ayat 7 mengatakan, dimanapun saya berada, maka saya harus menyampaikan kebaikan Allah itu. Artinya, saya harus menjadikan cinta pada kitab suci, mengenal Tuhan, itu menjadi suatu lifestyle. Ini kan kalimat ini mau mengatakan kepada kita ya, bahwa kalau saya mau mengajak anggota keluarga saya mencintai kitab suci, berarti saya juga akan terus-menerus sadar bahwa itu diperlukan bukan hanya pada saat pelajaran di sore hari jam 5, bukan hanya pada pagi hari bangun tidur diajarin menjadi rutinitas begitu, tapi sepanjang hidup kita. Sepanjang hidup kita hari ini, hari besok, dan seterusnya, itu mencintai kitab suci dan mengenal kehendak Tuhan adalah bagian dari lifestyle. Ya kan, kalimat dari itu jelas ya. Apabila engkau duduk, apabila engkau dalam perjalanan, engkau tiduran, dan engkau bangun, semua akan sampai ke sana. Ya, begitu. Nah, apa yang kemudian dibagikan lagi di dalam kitab suci ya? Membaca Alkitab itu adalah minat pribadi, kata orang-orang tadi ya. Tadi kalian bilang gitu kan? Bukan habit semua orang di rumah. Jadi silakan saja lakukan sendiri. Saya nggak keberatan kamu mau baca kitab suci berulang-ulang. Saya nggak keberatan saya nggak keberatan Mama mau baca kitab suci, mau ikutan kitab suci, mau datang ke gereja, mau ikutan PD, mau ikutan Bible study, terserah, karena itu minatmu. Tapi jangan suruh saya. Itu minat kamu, bukan minat saya. Artinya, situasi pada umumnya Alkitab itu diminati oleh salah satu anggota keluarga saja. Anggota lain tidak acuh dan tidak melarang juga gitu. Nah, ini kan yang terjadi ya. Padahal sebetulnya semua anggota keluarga seharusnya mempunyai jalur yang sama. Supaya kalau ngomong, kalau misalnya bersikap, itu didasarkan pada dasar yang sama, yaitu dasar Alkitab, yaitu dasar kehendak Allah yang sama. Ini kan di dalam keluarga kita kan bisa beda-beda. Yang satu berdasarkan ilmu ini, yang satu berdasarkan bacaan bukunya, yang satu berdasarkan kata-kata teman-temannya. Tetapi mana yang berdasarkan kehendak Allah yang ada dalam kitab suci? Kitab suci sama dengan kehendak Allah. Artinya, dalam kitab suci itu dituliskan bagaimana sikap Allah. Meskipun kita nggak bisa sembarangan menggunakan ayat-ayat cuplik-cuplik aja. Tapi paling nggak kita mengenal memang begitu yang dimaksudkan gitu ya. Nah, dari kitab Mazmur ya dikatakan, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lukas 24 ayat 44 berarti perkataan Yesus. Perkataan Yesus itu sebetulnya adalah perkataan Allah ya. Perkataan Allah yang sudah dituliskan sebelum Yesus. Berarti semua kitab suci itu nilainya sama. Jangan hanya membaca bahwa kayaknya nih perjanjian baru atau Injil tuh lebih tinggi. Memang betul karena itu adalah pembaruan yang dibuat oleh Yesus. Tetapi tidak berarti bahwa kata-kata yang tertulis dalam kitab suci perjanjian lama itu sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang kuno. Enggak. Yesus mengatakan bahkan dia nggak mau menghilangkan satu titik pun di dalam perjanjian lama. Karena baginya proses kitab suci itu adalah sejarah yang panjang, yang berkelanjutan sampai hari ini. Jadi kalau mau melihat kehendak Allah, yang lihatnya di kitab suci gitu. Nah, kemudian relasi dengan Allah itu kan sesuatu yang sangat penting ya.
Saya bacain dulu. Sesuatu yang amat penting agar dapat menghadapi hidup ini dalam terang Tuhan. Memperoleh kekuatan, ketabahan, ketekunan, pengharapan baik, inspirasi, pemulihan, dan pertumbuhan hidup. Jadi, kalau saya itu di dalam hidup ini, mestinya mengejar itu. Jadi yang dikejar itu kadang-kadang kita salah ya. Yang dikejar itu adalah meningkatnya nominal tabungan. Bertambahnya jumlah properti. Ya, banyaknya perkembangan perusahaan. Pertumbuhan ekonomi rumah tangga. Atau mungkin bertambah tingginya status ekonomi keluarga atau anggota keluarga, terutama status ekonomi dari pencari nafkah. Kita berpikir bahwa dunia ini harus dikejar melalui jalur itu. Sehingga mengejar kehidupan rohani adalah sesuatu yang kurang penting. Makanya semua anggota keluarga kita ngejarnya hal yang sama. Kamu sekarang udah dapat promosi belum? Kamu sekarang gimana tuh orderannya, makin banyak nggak? Gimana cuannya sekarang udah BEP belum? Jangan-jangan BEP aja belum, gimana mau dapat cuannya, profitnya nggak dapet dong. Yang diomongin seperti itu. Kamu udah bisa berapa bahasa? Kamu masuk di kelas akselerasi ya? Kamu sekarang ranking berapa? Pertanyaan-pertanyaan kita itu tidak persoalan yang berkaitan dengan hidup gitu. Nah, para ibu bapak, hidup kita itu sebetulnya harus berkaitan dengan hidup. Namanya juga hidup, ya kan? Namanya juga hidup. Jadi harus apa? Ya harus hidup. Hidup itu apa? Hidup itu harus realistis. Nggak selalu dunia itu menyenangkan buat kita. Gitu. Benar nggak sih? Nggak selalu. Nggak selalu. Sekarang mungkin kita ini punya muka aja bermasalah terus, ya kan? Anda mungkin sekarang masih enak dilihat nih ya. Bentar lagi ada tiba-tiba orang memberi nama smile line. Orang smile aja dimasalahin, yaitu ada garis tawa katanya, garis senyum, ya kan? Terus garis berpikir, garis tertawa di mata itu udah bermasalah. Itu baru soal yang di mata. Belum nanti kantung mata dipermasalahkan. Belum nanti rambut kalau cowok. Aduh, rambutnya makin tipis, makin botak nih kayak saya nih ya. Dulunya segini, ini udah naik 2 cm ke atas gitu ya. Dan itu bisa menjadi suatu permasalahan. Wah, saya harus begini, apalagi di TikTok, ada beginilah, pasang rambut palsu lah, apalah sebagainya. Dunia ini tidak seperti yang kita pikir, sama, terus berubah. Dan apakah Anda siap dengan perubahan itu? Senyum Anda nggak akan sama sekarang. Untung aja dibantu filter. Anda mungkin kalau ketemu saya juga, ih Romo kok beda sih ya, apa yang di fotonya? Ya siapa suruh percaya sama filter gitu kan? Ini kan karena belakangnya saya sesuaikan. Saya miring gini aja sedikit udah kelihatan. Oh ternyata ini bukan kursi ya. Ini ternyata ini jaketnya Romo ya, supaya kalau warna biru jadi belakangnya hilang. Sensasi. Anda punya duit banyak, punya rumah bagus. Anda buat rumahnya aja ada yang sampai 2 tahun. Saya tahu ya. Membangun rumah ada yang sampai 2 tahun. Karena kamar ini, kamar itu, kamar ini. Apakah Anda bisa bertahan selama 2 tahun mencintai kamarmu dengan cara yang sama? Dugaan saya kok agak bosen ya. Buktinya apa? Meja dipindah ke sono. Bunga digeser ke sini. Nanti korden di ini ke sana. Nanti apalagi warna cat rumah dicat ganti-ganti. Itu menunjukkan bahwa tingkat kebosanan dan kebahagiaan kita itu tidak kekal. Nah, ketika sesuatu yang sementara itu muncul dan membawa persoalan, gitu ya, coba dipahami ya kalimat saya, semoga nggak susah nih. Karena saya harus ngomong soal rohani itu harusnya memang begini gitu ya. Nah, ketika sesuatu yang sementara itu berubah dan membawa persoalan dalam hidup kita, maka kita mulai bertanya, kenapa? Why? Kok bisa? Aku nggak ngerti. Padahal, dan seterusnya. Maka kita harus bertumbuh dan berkembang setiap hari menghadapi perubahan itu. Hari ini Anda nggak sakit gigi, besok bisa Anda tiba-tiba jerawat muncul. Tiba-tiba Anda, loh kok kalau aku nyisir kok
rontoknya biasanya cuma 1-2, ini kok banyak ya? Kenapa ya gitu loh? Loh kok tiba-tiba nggak lancar ya? Kok tiba-tiba periodnya nggak oke ya? Atau tiba-tiba mungkin merasa lebih lesu ya? Tiba-tiba pinggangnya nggak enak? Tiba-tiba periksa darah, hasil cek darahnya nggak oke? Tiba-tiba kolesterolnya naik? Lalu tiba-tiba semua tiba-tiba, itu baru soal diri pribadi. Belum soal pasangan. Ya kan? Suami saya yang begini, istri saya yang begitu, tiba-tiba. Tiba-tiba. Semua tiba-tiba. Untung kalau saya mah tiba-tibanya diri sendiri semua. Nggak ada tiba-tiba pasangan saya gitu. Nah itu memang salib yang Anda bawa karena pilihan untuk hidup menikah ya. Belum anak-anak. Belum situasi ekonomi. Karena Anda menjual sesuatu, otomatis Anda ditentukan nasibnya oleh customer. Lah, ditentukan oleh satu orang aja Anda sudah bisa repot, apalagi ditentukan oleh customer yang jumlahnya ribuan, ratusan ribu. Maka mereka bisa membuat persoalan. Nah, saya cuma mengulang nih kayak rekoleksi aja ya. Kalau begitu saya butuh kekuatan dong. Saya butuh ketabahan dong. Sebelum masalahnya datang, saya butuh itu dulu. Saya butuh ketekunan dong untuk menjalani itu suatu ketika, ya nggak sih? Masa pengobatan, masa bertahan dalam sakit, itu adalah sesuatu yang penting untuk dijalani bersama dengan Tuhan. Pengharapan baik, inspirasi, pemulihan, pertumbuhan hidup, dan terutama pertumbuhan hidup. Anda makin dewasa. Apa yang kita perlukan? Nggak lain dan nggak bukan adalah Tuhan sendiri. Nah, saudara-saudari, kalau begitu kita benar-benar butuh Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Orang yang hidup bersama dengan firman, itu akan tidak dikuasai oleh kegelapan. Dia akan terus bertumbuh, bersinar. Meskipun fotonya, jeleknya mungkin sama. Mengalami nasib yang sama dengan manusia lain, yang jahat dan yang baik itu sama. Yaitu apa? Akan mengalami persoalan di dalam hidup ini. Kecil atau besar, pasti. Tapi beda cara menanggapinya gitu. Nah, sekarang kita sampai ke, kalau gitu penting banget dong, seluruh anggota keluarga itu punya kebiasaan untuk berkenalan dengan kehendak Tuhan, mencintai atau mengenal Allah. Kita harus membuat habituasinya. Habituasi itu berarti pembiasaan gitu ya. Nah, pembiasaannya melalui apa? Yang pertama, rutinitas. Nanti coba ya dicek ya. Rutinitas itu apa? Ya harus ada rutinitas. Kamu membaca kitab sucinya kapan? Ya kapan-kapan. Itu berarti bukan rutinitas. Harus ada rutinitas dengan cara penjadwalan gitu. Penjadwalan itu menjadi penting karena apa? Karena ada saat tertentu yang sudah dipastikan itulah saat yang harus disepakati bersama untuk dilakukan bersama. Caranya gimana? Ya ditentukan sendiri di dalam rumahmu gitu loh. Entah membaca kitab suci itu misalnya diselenggarakan pada saat malam, ada kok masih banyak. Saya lihat teman-teman saya di Komisi Kerasulan Keluarga itu, ada mereka yang membuat kayak PD kecil gitu, 10 menit gitu ya, nyanyi 2 lagu, kemudian juga mereka kemudian membaca kitab suci, terus berdoa, terus tidur. Anak-anaknya masih SMP dan kelas 5 SD. Ada. Nah, saya jalur penginderaan, nanti saya jelasin sedikit. Yang penting lagi adalah keteladanan. Mulai dari orang tua. Orang tua itu harus memberi teladan. Jangan nyuruh-nyuruh anak, apalagi anak zaman sekarang, untuk melakukan suatu kegiatan. Kalau orang tuanya nggak merasa penting, anak-anak pasti nangkep gitu. Ya, lalu lakukanlah secara bersama-sama. Dan kalau itu dirasa penting banget, proses habituasi itu adalah saya harus memperlihatkan wajahnya kalau ini supaya Anda nggak menangkap gambar-gambar apa nih gini. Jadi kalau saya menganggap sesuatu itu penting, maka saya harus membuat penjadwalan, schedule dan program yang pasti. Misalnya ya, ini kalimat tadi bisa bagus, tapi
Intinya tuh cuma gini misalnya. Kalau anak kita misalnya, ayo baca kitab suci dong. Itu tuh bukunya dibaca, mama udah beliin buku ini, buku cerita tuh. Kamu baca ceritanya itu. Nanti kalau ceritanya udah habis, mama kasih ini. Mama kasih reward gitu ya. Kasih hadiah gitu. Ini kan bahasa cintanya itu menerima hadiah kan. Nah, maka reward itu menjadi sesuatu yang diprogramkan. Kalau bukunya udah selesai, yuk kamu bisa cerita ke mama, ke papa, nanti mama sama papa ajak kamu ke sini, ke sana, beli ini, beli itu gitu. Itu kalau yang namanya orang tuanya memang penting banget mau jadiin proses habituasinya kepada anggota keluarga. Kalau enggak mungkin proses begini, ya elah Romo, jangankan begitu anak-anak mah. Kalau makan mah biar makan sendiri, Romo. Dia tuh sukanya sushi, saya aja nggak suka sushi, Romo. Saya sukanya tuh bandeng penyet, ya. Saya sukanya ayam penyet, kaleo, dan anak-anak mana doyan, Romo. Dia sukanya tuh yang makanan-makanan yang fast food gitu. Nah, sekarang bukan soal itu. Reward itu adalah sesuatu yang disukai oleh mereka, bukan yang Anda suka, gitu, ya. Tapi reward apresiasi itu menunjukkan bahwa Anda serius, bahwa itu sesuatu yang penting untuk mereka dapat sekarang. Ya. Lalu kemudian Anda punya harapan bahwa ini berhasil. Kalau Anda sudah di awalnya aja udah omongannya sangat pesimis misalnya. Ini mah nggak jalan lah, anak gua mah nggak bakalan dah, apa gitu ya. Nah, salah satu keunikan kaum Hawa adalah, kaum ibu Hawa ini adalah pembuat dosa. Pembuat dosa yang baik itu adalah mengulang-ulang kata-kata sampai anaknya pada bosen. Sampai anaknya berpikir, ya ampun Tuhan Yesus, kenapa Tuhan menghadiahkan saya, ibu-ibu, mama yang cerewet banget Tuhan. Saya sampai jengkel sama dia Tuhan. Jadi anaknya tuh sendiri sampai berdosa karena si ibunya cerewet banget. Tetapi kalau Anda cerewet karena masalah ini, Hawa ini sudah berubah dan bertumbuh. Kecerewetannya dipakai untuk sesuatu yang berguna. Anda jangan cerewet, suruh mereka itu, kamu cuci muka dong, biar mukanya glowing. Kamu pakai pakaian jangan norak begitu dong. Yang ini sedikit trendy dikit, biar kelihatan cantik. Rambutnya dipotong, disisir yang baik. Jangan soal penampilan mulu. Apalagi yang kedua adalah soal pelajaran mulu. Kamu belajar dong, kamu sekolahnya begini. Kalau nggak pintar mau jadi apa? Terus diulang-ulang sampai bosen. Anak-anak sampai pada stres, sampai depres, ya kan? Karena masalah prestasi mulu. Coba Anda berbicara yang lain. Tuhan itu baik. Lihat, nasihatnya itu nggak membuat anak depresi, enggak. Kalau Anda nyuruh anak-anak atau suami untuk mencintai Tuhan, untuk mencintai kitab suci, salah satu yang terbaiknya ya. Untuk mengenal kitab suci dengan cara masing-masing yang smooth. Nggak harus dengan cara susah. Belajar, ikut PA, dan sebagainya, enggak. Tapi dibeliin bukunya lah, buku pelajaran lah, nonton Netflix yang ada hubungannya sama inilah, sama kitab suci lah, gitu ya. Coba Anda buat itu menjadi sesuatu yang menarik. Dan yang saya omongin ini bukan yang something yang kayak, ya Romo nggak tahu aja, Romo nggak pernah jadi bapak sih, Romo nggak pernah jadi orang tua sih, Romo nggak punya anak. No, I know. You have to be hopeful. Kamu harus punya harapan baik supaya apa yang kamu persiapkan akan menjadi kebaikan. Kalau tanpa harapan baik nggak bakal bisa. Makanya perlu disiplin dan konsisten lakukan. Kalau nggak didisiplinkan, habituasi itu, membuat habit kebiasaan itu kalau nggak didisiplinkan atau ada konsistensi melakukannya, nggak akan berhasil. Dan ingat, segala sesuatu berkaitan dengan penyajian. Ya, penyajiannya. Penyajian yang salah akan membuat salah juga dalam menampilkan sesuatu yang menarik. Jadi, penyajian itu dengan cara apa? Jalur penginderaan. Nah, jalur penginderaan, ini yang di atas tuh ya, atas kanan ya. Jalur penginderaan itu apa sih sebetulnya? Gini, jalur penginderaan itu seperti misalnya Anda, kan indera kita tuh ada 5 lah ya, 5 panca indera, 5 senses in English ya. Mata,
Kalau di mana-mana misalnya Anda itu menaruh misalnya gambar, ya, di situ ada gambar-gambar suci, gambar Tuhan Yesus, gambar Santa apa, gambar Bunda Maria, Santo Yosef, atau tulisan kitab suci. Ya Tuhan, berkatilah rumah ini, ya elah, orang dari dulu, dari zaman kuno sampai sekarang tulisannya, berkatilah rumah ini pada siang dan malam. Itu kagak ada di dalam kitab suci tulisan itu. Itu tulisan itu buatan orang yang menyenangkan, tetapi itu bukan satu-satunya. Mbok ya meningkat gitu loh. Tulisannya itu mbok ya jangan itu. Ambil dari kitab suci tuh yang bacaan tadi itu. Ajarkanlah haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Ulangan 6 ayat 7. Ditulis, dibuat. Ya Romo gimana buatnya? Ya situ bisa buat kaos kelompok. Bisa pakai seragam. Kenapa kagak bisa buat tulisan begitu, dibuatin lukisan, diprintin satu, lalu dijadiin, dipigurain, selesai, dipasang. Lukisan diberi mahal-mahal, tapi kagak ada satupun yang berkaitan dengan kitab suci. Berkaitan dengan iman. Nah, jalur mata, jalur telinga sekarang, ya. Jalur telinga. Anak-anak nggak suka, nggak apa-apa, tapi saya akan selalu nyetel. Hey Google, play something religious. Bisa, ya kan? Itu bisa kita lakukan. Google saja dibunyi. Hey Google, stop. Atau kita mau munculin apa nih gitu ya? Kita punya ini, di setel aja, tinggal ngomong begitu masuk rumah. Sekarang Anda punya, saya lihat apa? Gadget-gadgetnya keren-keren. Kenapa nggak disetel itu? Beli aja, itu ada kok, harganya cuma 800.000. Dihubungin sama WiFi rumah. Lalu Google-nya dipasang, Anda tinggal ngomong. Yang tadi, ntar kalau nggak saya bunyi lagi, dia yang ngomong lagi. Yang tadi disetel, mainkan, misalnya gitu. Hey Google, mainkan kemuliaan Allah. Misalnya. Bisa. Maaf, saya nggak mengerti. Karena nggak ada lagu judulnya kemuliaan Allah ya. Nah, bisa begitu. Jadi kita tempuh nih jalur telinga, jalur ini, ya. Atau mungkin dengan jalur apa lagi? Oh, dengan jalur misalnya dengan cara makanan. Nah, memakan. Pada saat makan, diingatkan anak-anak, kamu bakal mencecap makanan dari Tuhan. Sebelum makan, berdoa dulu. Jelas dong, kenapa? Oh, kenapa sih saya harus berdoa? Ya, karena sebentar lagi kamu akan menikmati kebaikan Tuhan lewat makanan. Jadi, para ibu, dari situlah sebetulnya sumber yang sederhana membuat habituasi di rumah. Ya, nah ini pikiran-pikiran yang baik. Think positively, network well, exercise daily, eat healthy, work hard, stay strong, build faith, worry less, read more, be happy, volunteers freely, relax, often, love always, live forever. Bagus, tetapi tidak semua. Karena apa? Beberapa di antaranya adalah irrational. Tidak mungkin dilakukan terus-menerus semuanya. Ya kan? Contohnya, love always atau live forever. Live forever. Nggak mungkin kita akan live forever. Itu nggak mungkin. Ya kan? Udah bohong. Tetapi kan kalimat-kalimat yang baik itu membuat pikiran kita jadi positif gitu. Maka jadikanlah lifestyle yang baik di rumah kita itu melalui pikiran-pikiran, tulisan-tulisan, dan kata-kata, pendengaran, lalu juga lagu-lagu yang menyangkut semua panca indera dan membuat suasana rumah menjadi suci. Suasana rumah menjadi dekat dengan Tuhan. Kata Mazmur 16 ayat 11, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Mazmur 16 ayat 11. Untuk itulah kita membutuhkan Allah yang telah memberikan jalan-jalan kebenaran untuk menjawab pergumulan hidup kita. Banyak hal akan tidak dapat kita pahami, tapi bersama Tuhan kita akan belajar untuk menanggapi. Nah, Tuhan itu hanya bisa ditemui lewat kitab suci dan doa, terutama dalam Ekaristi. Tapi kitab suci membuat kita mengenal siapa Tuhan. Terakhir,
proses habituasi terbaik adalah sejak usia balita sampai usia dewasa. Ya, terbaik adalah usia balita. Ya, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Markus 10 ayat 14. Saya akan menutup. Nanti kalau mau ada pertanyaan boleh, tapi saya akan mempersembahkan satu kesimpulan lagu ya buat Anda. Tapi saya harus menghubungkan dulu dengan mixer saya supaya mungkin bisa terdengar dengan baik oleh oleh Bapak Ibu. Mohon maaf ya nanti kalau terbatas ini. Sekedar ini aja kok, sekedar menyenangkan. Bentar, ini kok enggak. Oke. Bentar. Saya harus share dulu. Oke. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Diberkati.
banget Romo. Terima kasih. Wah, Mo, kalau kita tidak melihat dengan mata kepala sendiri, itu tadinya pikirnya recording dari Maranatha, Mo. Bagus banget suaranya. Judulnya apa, Mo? Ada yang nanya, Mo? Oh, berkat bagi keluargaku. Berkat bagi keluargaku. Wah, luar biasa. Oke, Romo Erwin, terima kasih banyak materinya hari ini, sangat menginspirasi. Bapak Ibu, hari ini next time jangan tanya lagi ya, Papa berapa omset hari ini? Atau Mama hari ini masak apa? Nanyanya gini ya, apa refleksi dari Injil Matius gitu ya? Oke. Lagu aja, disetelin lagu. Iya, disetelin lagu kita udah makin ini nih, makin semangat nih menjadi inspirasi di dalam keluarga. Mo, sebelum masuk sesi Q&A, banyak yang mau bertanya nih, ada yang udah bertanya juga gimana tipsnya dan lain-lain. Boleh ya, kita boleh foto bersama dulu, mumpung lipstiknya masih on. Boleh. Boleh Bapak Ibu, tolong dinyalakan kamera dulu. Dinyalakan kameranya dulu di halaman kedua ketiga, belum nyala kameranya, kita foto dulu. Habis dimainkan lagu kan sumringah nih ya. Jadi langsung foto dulu. Ada seger-seger nih. Seger-seger. Oke. Halaman 1. Kita foto. 1, 2, 3. Bentar. Ulang deh. 1, 2, 3 senyumnya. Halaman kedua. Masih banyak yang belum buka. Ayo Bu, ayo Bapak. Kita tunggu 3 detik lagi. 1, 2, 3. Oke, kita foto dulu ya. Oke, terima kasih. Baik, kita masuk ke sesi Q&A. Boleh ada yang bertanya, wah dari tadi nih lagunya judulnya apa? Nah, kita menjawab pertanyaan pertama dulu dari Ibu Linda nih. Mungkin mau boleh dong dibagi tipsnya. Bagaimana cara mengajak putra-putra remaja untuk membaca kitab suci? Tantangannya berat nih kalau remaja-remaja ini. Tergantung dari sekolahnya ya. Kalau sekolahnya sekolah Katolik, nggak usah diajakin membaca kitab suci, tapi itu tadi ditanyain aja, atau dikasih buku-buku, atau sekarang itu kan audiovisual ya, audiovisual. Jadi menurut saya melalui semangat audiovisual yang sama ini, kita itu bisa memberikan kepada mereka kebutuhan akan firman Tuhan, kebutuhan akan kehadiran Tuhan lewat dari firman-firmannya gitu. Nah, jangan sampai kita ini memberi ajaran atau suruhan, tetapi mereka nggak suka gitu loh. Kalau terpaksa tuh nanti waktunya akan sebentar aja. Apalagi kalau dengan kekerasan ya, itu nanti kayaknya hasilnya bakalan kurang menyenangkan sih, kalau menurut saya. Jadi pakai bahan-bahan yang menyenangkan. Kita seperti tadi saya bilang ya, siapkan buku-buku misalnya gitu, atau film. Biasanya kan film-film kalau anak-anak tuh film yang nggak itu ya, film yang nggak biasa gitu, maunya yang aneh-aneh gitu. Oke, misalnya yang apalagi yang skandalus gitu ya, yang dari skandal nih bahwa Yesus ternyata pacaran sama Maria Magdalena, tuh suka banget tuh yang begitu-begitu tuh, karena promosinya lebih kuat ya. Maka saya bilang tadi, lewat kelima indera itu bisa kita tempuh. Jadi jangan hanya tujuannya supaya anak baca kitab suci menurut saya. Tapi mengenal kitab suci itu lewat audiovisual kan juga bagus. Ada satu aplikasi namanya The Chosen. Ya. The Chosen ini aplikasi yang berisi film-film. Kalian bisa kalian bisa kok menonton film itu dengan gratis. Dia hanya minta kalau mau donasi silahkan gitu. Bayangkan itu untuk seluruh dunia, dia membuat film yang bagus banget dengan kualitas HD gitu ya, kualitasnya high definition, dan itu bisa ditonton lewat HP.
Nah, anak-anak disuruh itu aja. Download itu dulu aplikasinya. The Chosen namanya. Ya. Nah, The Chosen itu juga kisah mengenai kisah mengenai ini saya tulis di ini ya. The Chosen itu kisahnya mengenai Yesus dan juga mengenai pelajaran-pelajaran yang lain, dan itu dalam bentuk film-film pendek, sangat pendek gitu. Bentar saya cari, saya perlihatkan ya. The Chosen. Mungkin ada di ini ya, mungkin ada di drama series nih namanya. Kalau dilihat di The Chosen itu drama series ya, dan ada episode-episode yang nanti bisa dilihat di situ. Jadi judulnya juga nggak ada yang sama kitab suci judulnya, tapi isinya sama. Isinya sama persis. Dan film-filmnya itu pendek-pendek, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang panjang sekali gitu. Jadi filmnya juga kata-katanya nggak ada dalam kitab suci, tapi intinya sama gitu. Mungkin perlu di ini kali ya. Ini kayak contohnya ya. Contoh saya bagi saya share ya. Make sense to some, but not to others. Lihat, I'm here to start a revolution. Apa namanya? Lagunya juga keren. Tuh. Jadi filmnya pendek-pendek, ada yang panjang, dan semuanya berkisah tentang kitab suci. Gambarnya HD gitu. Ini kayak ada di website, tapi ada juga yang di HP. Tuh. Dibuatnya sangat serius. Blasphemy is not harmless. Well, Kan dia berbahasa Inggris juga anak-anak. Tuh. Kalimatnya nggak semua ada di dalam kitab suci, jadi nggak boring. Lihat, lagunya segala kan. Some comments open to all people. That's an interesting point. Oke, kayak gitu ya. Jadi kita nggak boleh pakai gaya-gaya lama ya. Nyuruh tanpa sebab, baca dong kitab suci. Kitab sucinya mana? Terus anak-anak dimulai dari mana? Dia kan bingung juga. Baca aja terserah. Pokoknya dari mana kayak. Ya itu namanya membuang batu sembunyi tangan, ya kan? Nyuruh memberi kewajiban tapi kita nggak ini. Nah, sekarang sarannya tuh udah banyak banget ya. Sehingga tuh anak tanpa sadar ceritanya tuh seperti soap opera yang series. Semua kan series kan. Kalau serial berarti mereka akan belajar. Filmnya ada yang 2 jam loh. Dan itu kisahnya kayak gitu, lagunya juga lagu rock gitu ya. Tapi kadang-kadang lagunya tuh menyentuh banget gitu. Pasti anak-anak senang. Mulai dari Anda dulu, makanya ibu-ibu yang sadar dulu. Benar-benar. Biasanya ada kok bahasa Indonesianya ada maksudnya ada terjemahannya gitu. Tapi kan anak-anak yang sekolah sekarang udah tahu bahasa Inggris, mungkin mereka lebih menarik juga dengan nggak usah diterjemahkan kan. Kalau di aplikasi HP ada langsung ditonton aja begitu sambil duduk. Bisa jadi inspirasi buat nobar ya, Mo? Banget. Jadi mau ngambil misalnya kisahnya jadi ngambil sequel gitu ya. Misalnya tentang bagaimana Maria dan Marta misalnya. Nah, itu bisa panjang banget, bisa sejam. Padahal kalau ditulisan kan cuma satu perikop kan. Segini. Tapi itu bisa jadi panjang, ngobrolnya gimana sih, kenapa sih ininya gitu. Kelahiran Tuhan, malaikat memanggil tuh gimana. Kalau cerita di kitab suci kan hanya singkat-singkat. Benar. Di situ bisa panjang. Jadi mereka bisa imajinasinya tuh muncul. Kalau saya sih rekomen banget sih. Oke. Ya. Semoga bisa jadi inspirasi ya Bu Linda, daripada kayak biasanya nonton drakor ibu-ibu malah jadi itu ya, jadi suspicious sama suami ya, malah karena perselingkuhan, mendingan nonton The Chosen nih. Bisa
jadi Iya. referensi. Iya, mantep Romo. Saya udah punya aplikasi ini setahun yang lalu. Ya, bagus. Wah, habis ini banyak yang langsung download. Nah, Mo, boleh satu pertanyaan lagi ya, Mo? Boleh, boleh. Dari Bapak Hieronymus bertanya, Romo, apa arti merasul dan kerasulan keluarga? Merasul itu artinya menjadi seperti rasul. Menjadi seperti rasul artinya apa? Menjadi seperti rasul berarti saya belajar untuk mewartakan Tuhan, gitu. Saya belajar untuk melanjutkan karya-karya Tuhan. Nah, misalnya Anda bisa merasul di antara anak-anak. Jadi ketika anak-anak diajakin untuk nonton ini, misalnya gitu ya, ketika anak-anak dikasih tahu, disetelin lagu rohani tadi, kalau saya sih usul digitalisasi aja. Rumahnya didigitalisasi tapi dirohanikan, ya. Itu udah paling mungkin deh kalau saya, daripada saya ngomong suruh baca kitab suci, buka kitab suci setebal itu ya, itu barangkali pasti udah nggak model ya, kecuali anaknya memang suka banget. Itu ada loh yang seorang ibu yang kerepotan ya, karena anaknya sangat suka keranjingan, bahkan benda-benda rohani. Umurnya belum 3 tahun. Ya, jadi dia mengumpulkan ratusan patung dari ukuran yang gede sampai kecil sampai bantal-bantalnya pun semua lukisan tentang Tuhan Yesus dan Bunda Maria, Santo Yosef gitu-gitu. Dia apal, Bunda Maria lagi begini, Bunda Maria lagi begini, Bunda Maria lagi berdoa begini, tangannya tuh beda-beda, itu terbuka, lalu tangannya memberkati di bawah gitu. Dia tahu. Jadi ratusan patung itu berbeda-beda bentuknya. Tapi itu kan satu di antara berjuta-juta kan. Itu orang Puri gitu ya. Ibunya artis juga. Nah, kan kalau kita lihat dari situ itu ketertarikan, tetapi yang anak-anak yang biasa-biasa kan nggak begitu kan gitu loh. Maka kita jadikan yang biasa itu pakai sarana aplikasi yang memang mereka pakai. Anda tinggal sebutin aja kok. Anda tinggal sebutin, kalau saya sih sengaja mengenal aplikasi-aplikasi itu supaya begini, supaya Anda tahu kalau sayanya katro, saya mengasih tahunya nanti nggak jalan, di Anda juga nggak masuk gitu loh. Begitu lagi gitu kan, mentok nantinya. Kalian tinggal sebutin aja misalnya gitu. Misalnya ya, saya sebutin, hey Google, siapa nama orang tua Yesus Kristus? Semua orang di Google sudah seperti keluarga. Jumlahnya lebih dari 100.000 orang. Jadi banyak tanggal ulang tahun untuk diingat. Aku sudah setel pengingat untuk semuanya. Jawabannya dia aja nggak tahu. Google hari ini bodoh ya. Nggak sesuai. Wah. Itu Mo, alatnya apa sih Mo yang tadi kata Romo dipasang di modem Mo? Oh, itu Google Home ya namanya ya. Oh. Jadi kayak ini kok, kayak ini ada cuma berapa? Aduh, susah ditariknya. Pokoknya bentuknya kayak speaker aja segini. Kayak Alexa ya Mo? Betul. Oh. Tapi Google Home gitu ininya. Nah, itu aja. Nanti dia tinggal ditanyain aja. Ditanyain dia suruh nyetel aja, nanti dia nyetel kok di Spotify misalnya gitu, nyetel apa gitu ya. Dan biasanya itu jauh lebih mudah buat anak-anak. Wah, menarik banget ini mendigitalisasi rohani rumah kita ya. Iya, betul banget. Ya, baru ketemu sekarang. Gimana sih? Nah, pertanyaan terakhir mungkin ya Mo ya, sebelum kita lanjut ke kuis. Ini Pak Hieronymus bertanya lagi, apa nama aplikasi yang bagus untuk film rohani atau animasi untuk anak-anak TK dan SD? Ini jadi referensi 21 ya. Waduh, ini mesti harus ini ya. Saya nggak terlalu paham yang lain ya, karena saya biasanya untuk orang dewasa, tapi menurut saya kalau cerita tadi itu menarik sih.
Cerita The story. Chosen itu tadi ya, Mo? Karena banyak, nggak yang biasa. Kalau anak-anak mungkin ya lebih kartun ya, disetelin aja dari YouTube, kan banyak. Yang nyari sih pasti ada ya. Iya, kalau untuk anak-anak ya. Oh, Oke, Bentar ya, cuman saya masih bagaimana kita itu ya menempatkan tadi ya, mendigitalisasi bukan yang hanya duniawi tapi rohani juga diselipin gitu betul. ya, Mo ya. Itu banyak cara lah, banyak cara yang bisa kita tempuh ya. Jangan mati langkah. Oke. Tuhan ciptain teknologi itu bukan hanya untuk Anda supaya tangannya pegel-pegel, ya, jarinya pegel, tapi terutama untuk Anda lebih kreatif, lebih melihat itu ya. Di YouTube itu kan banyak. Saya sering melihat anak-anak lagi, orang anak-anak aja bisa lagu Bintang Kecil, apa naik kereta api, itu lagu yang kita kecil aja dia bisa, itu berarti kan dari telinga dan matanya, audiovisualnya, diajakin untuk ke situ kan. Nah, kenapa nggak Anda setelin waktu mereka bayi suruh nonton kisah tentang Tuhan Yesus? Wah, iya benar banget. Ya kan? Anda lupa, udah tahu-tahu gede, susah diajak. Betul. Ya nggak kenal mau ngapain? Benar banget. Wah, luar biasa. Terima kasih Romo diingetin lagi caranya. Sebenarnya simple tapi kadang kita terlupakan ya. Betul. Oke. Baik, mungkin belum ada yang bertanya lagi karena isinya daging semua ya. Ini jadi banyak inspirasi. Rasanya hari ini langsung mau praktek. Oke, kita masuk ke sesi kuis. Sesi kuis berhadiah. Akan ada pertanyaan dari Cidok nih, dari Ibu Stefani. Bapak Ibu jangan pergi dulu karena ini pertanyaannya akan berhadiah dan nanti terakhir kita juga akan ditutup dengan doa penutup dan berkat dari Romo Erwin ya. Nah, kita begini, cara mainnya seperti ini. Nanti dari Cidok akan memberikan pertanyaan, lalu bisa dijawab dengan raise hand, pencet emoticon, pencet raise hand aja. Tapi boleh raise hand saat saya sudah menyebutkan 1, 2, 3 kitab suci. Nah, setelah saya menyebutkan 1, 2, 3 kitab suci, baru boleh raise hand ya. Oke, nanti yang kesempatan menjawab adalah yang pertama kali raise hand dari kamera, dari tampilan layar saya. Kalau pertanyaannya benar, langsung dapat hadiah. Tapi kalau pertanyaannya salah, diberikan ke yang raise hand yang kedua. Kalau salah lagi sampai 3 kali, angus. Kita ganti pertanyaan. Oke, Bapak Ibu, silahkan siap-siap di tombol raise hand ya. Oke, silakan Cidok memberikan pertanyaan. Oke, terima kasih Romo, terima kasih Gaby. Ini Romo Erwin begitu kuis langsung nih backgroundnya beda dia. Ganti mulu, saya udah hitung 10 Diganti kali udah ganti. Langsung cerah ceria gitu. Oke. Siap-siap nih ya, jempolnya, telunjuknya semua Ibu Bapak. Nah, kalau orang Romo Erwin, sorry nggak boleh jawab ya. Oke. Pasti benar gitu ya. Dia salah sumbernya dari sini, sumber pertanyaannya. Oke, number 1. Siapa yang dulu membacakan kitab suci ke Romo Erwin ketika beliau masih kecil? Oke, jangan jawab dulu. Lower hand dulu. Belum, Bapak Ibu, belum. Lower hand-nya dulu ya, ilangin dulu. Setelah Bu Teresa lower. Oke. Setelah saya Ibu Lorencia tolong. Oke. Setelah saya sebutkan 1, 2, 3 kitab suci, langsung ya. Oke. 1, 2, 3 kitab suci. Nah, loh, Gaby. Oke. Kalau di layar saya yang pertama adalah Ibu Jenny Iriadi. Silakan Bu Jenny, langsung di-unmute Open mic, aja. Bu. Papahnya. Wow. Gimana? Dewan juri? Betul ya? Oke, betul Ibu. Ibu betul nanti ya. mau WA ke Bunda ya, datanya ya. Oke. Next ya, ke number 2 ya. Nomor 2. Apa tujuan pertama orang membaca kitab suci? Jangan jawab dulu Bapak Ibu. Di lower dulu. Pak Edi dan Pak Her. Ya, oke. Siap-siap. 1, 2, 3 kitab suci. Pak Hieronymus. Oke, Pak Hieronymus. Silakan Pak di-unmute Pak. Oke. Jawabannya apa Pak?
untuk mengenal Tuhan dan makin mencintai Tuhan. Gimana Romo Erwin? Gimana Romo Erwin? Betul, oke. Romo Erwin udah hati. Irenmus jangan Selamat, lupa nanti, Pak. WA datanya ya ke panitia ya. Ya, Oke. makasih. Oke. Masih Makasih. ada hadiahnya, Cidok? Masih ada, tenang Wah. aja di rumah saya banyak hadiah. Oke, number 3. Jangan diangkat tangan dulu ya, Bapak Ibu, setelah. Oke. Di kota apa Romo Erwin ditahbiskan? Oh, ditahbiskan ya, bukan dilahirkan. Oke. 1, 2, 3. Kitab suci. Oh, Ibu Teresa. Ibu Teresa. Malang. Tetot. Ayo, ada yang mau Belum raise hand benar. lagi? Boleh kasih bocoran nggak nih? Nggak boleh dong, nggak apalagi dibocorin. Tadi kayak kalau nyimak tahu dah. Ada lagi? Kalau nggak ada nanti saya skip ke pertanyaan berikut nggak apa-apa. Nggak berani, bukannya nggak berani jawab. Belum bisa kali ya. Oke, skip Nggak apa-apa. pertanyaannya. Iya, di Jogja ya Ibu Bapak. Oke, kita Jawabannya lanjut di ke pertanyaan Jogja. terakhir, penutup. Pertanyaan pamungkas, Cie. Ayat pembuka webinar pagi ini diambil dari kitab apa? Ayatnya bab berapa dan babnya ada sama ayatnya. Jadi kita Lengkap ya, mesti ya. bab sama ayat karena cukup mudah itu tadi. Oke, 1, 2, 3, kitab suci. Huruf pertamanya U ya. Aduh, Ibu Desi. Silakan Bu Desi di-unmute, Bu. Ulangan bab 6 ayat 7. Nah, gimana tuh? Jawabannya Selamat Bu Desi. Oke. Nanti akan dikontak oleh panitia ya Bu, Bapak untuk pengiriman hadiahnya. Terima kasih sudah Erwin. hari ini, Romo Erwin juga. Terima kasih banyak. Romo, Sama-sama. mungkin ada satu pesan terakhir selain tadi kan kita udah terakhir dengan lagu Romo Erwin nih. Mungkin ada yang mau sebagai konklusi Romo? Oh, konklusinya bersikaplah sebagai orang modern dalam berkarya, merasul gitu ya, berpastoral itu maksudnya pelayanan kerasulan itu ya, seperti kami namanya kan kerasulan keluarga. Ketika Anda merasul dalam keluarga ya jadilah orang modern juga gitu. Jadi bukan hanya Anda membuat lifestyle-mu menjadi modern, tetapi ketika merasul Anda nggak modern gitu. Pakai aja sarana-sarana hal yang modern itu, hal yang baru, digital itu untuk sekali lagi membahas. Dan Anda harus mencintai dulu sebelum menyuruh anak-anak atau pasangan untuk mencintai kitab suci. Supaya makin mengenal Tuhan, seluruh keluarga bukan Anda sendiri. Jangan cari selamat sendirian. Nanti kesepian di sana, di sininya sendiri, kesepian ke gereja sendiri, sana juga kesepian, buat apa? Mendingan susah-susah di sini, agak-agak makan hati, tapi Anda membawa orang-orang tersayang untuk mendekat kepada Tuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo. Ya, Bapak Ibu, akhirnya kita mengerti ya, mulai mengerti apa itu digitalisasi rohani, terutama di dalam keluarga. Awal-awal tahun saya belum mengerti tuh, digitalisasi rohani itu apa. Hari ini agak terbuka pikiran saya. Luar biasa. Oke, Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung. Semoga webinar hari ini bersama Romo Erwin membawa pencerahan baru dalam kehidupan rohani kita, terutama dalam keluarga. Nah, sebelum kita tutup, mari kita tutup dulu dengan doa dan berkat dari Romo Erwin. Silakan, Bu Linda. Terima kasih, silakan. Nanti saya berkati gitu ya. Ya. Mari Romo, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa penuh kasih, kami bersyukur bahwa pagi hari ini dengan waktu yang singkat, Engkau hadir berbicara kepada kami melalui Romo Erwin. Bapa, semoga pembicaraan kami, semoga materi yang kami terima dari Romo Erwin sungguh menyentuh hati kami,
terutama sebagai anggota keluarga dan juga sebagai orang tua, agar kami bisa membawa anak-anak kami untuk semakin mengenal-Mu, mencintai-Mu melalui sabda-Mu. Bapa, ajar kami juga untuk mau memanfaatkan teknologi, digitalisasi, agar kami bisa membawa anak-anak kami menemukan Engkau dengan modernisasi saat ini. Bapa, kami juga mohon kiranya Engkau menyertai kami dalam tugas panggilan kami sebagai orang tua, dan kami tidak hanya fokus kepada hal-hal yang bersifat terlihat seperti materi, nilai, prestasi, tetapi kami juga mau membangun keluarga kami menjadi keluarga yang mengandalkan Engkau dan menghadirkan sabda-Mu di tengah-tengah keluarga kami. Kini kami akan menutup siang ini ya Bapak, kiranya Engkau menyertai kegiatan kami lainnya, dan juga Engkau menyertai Romo Erwin dengan kesehatan yang baik, dan juga kelancaran dalam tugas pelayanannya. Semua doa ini ya Tuhan kami satukan dengan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Muliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mohon berkat dari Romo Erwin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Allah yang Maha Baik memberkati kita, keluarga, pekerjaan, relasi, dan juga pendidikan putra-putri kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat siang, terima kasih. Selamat siang, terima Selamat kasih siang, Romo. thank you, Romo. Terima kasih Bapak Ibu Panitia. Selamat siang semuanya. Terima Romo, kasih. terima kasih panitia. Terima kasih ya Romo. semuanya. Terima kasih.